pakai besi sederhana, besi apa aja bisa ya. Besi apa ada, tombak yang saya pakai juga masih kecil karena memang pohonnya masih kecil. Ada saya siapkan juga sebenarnya tombak-tombak yang besar. Nah, ini kita tambahkan dengan besi behel ukuran 10 atau ukuran 12 bisa, tergantung selera. Baik, saya mulai. Nah, sangat ringan, dia sudah terputus. Bagaimana selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam petani, sehat selalu, petani Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan kasih tip nih, penjelasan bagaimana memanen buah dengan alat yang saya bikin ini cukup sederhana. Ini gunanya adalah untuk mencuri tandan buah sawit. Nah, mencuri boleh ya? Boleh. Kalau mencurinya tandan sawit itu malah bagus. Kenapa harus dicuri? Nah, ini teman-teman kita lihat, oke? Ini saya pakai 2 tombak ya, nanti saya jelaskan. Kita ke pohon dulu. Kenapa kita harus mencuri buah sawit? Pertama, ketika pohon ini berusia 0, 5 sampai 6 tahun, bahkan bagusnya sampai 8 tahun, itu adalah buah songgo 3 sampai 5. Kalau masih bisa dicuri, sebaiknya dari tandan buah ini harus ada 5 pelepah di bawahnya. Tapi kalau tidak mampu 5 karena biasanya sudah sulit, cukup kita songgo 3 atau songgo 2. Yang kita lihat yang pertama ini adalah songgo 2 ya. Kenapa harus songgo 2 dan kenapa harus dicuri? Ya memang karena supaya pelepahnya tetap utuh, tidak sistem jatuh buah jatuh pelepah. Kekurangan dan kelebihannya begini, kalau kita sistem jatuh buah jatuh pelepah, contohnya ini kita jatuhkan, ini buah sudah matang teman-teman ya. Mungkin kalau di video ini kelihatan menghitam karena silonya oleh matahari. Namun sebenarnya ini sudah matang, sudah merah ini ya, sudah siap dipanen. Ada 2 tandan kalau nggak salah. Ini musim kurang buah memang. Kalau jatuh buah jatuh pelepah ya, apa yang akan terjadi? Biasanya 6 bulan dia baru pemulihan pohon ini, menunggu pelepahnya turun baru keluar bunga baru. Tapi kalau sistemnya seperti yang saya sampaikan, songgo buahnya sampai 3 minimal, maka belum habis buah yang kita panen sudah keluar putik bunga. Itu kita lihat posisi atas, bisa diperhatikan buah belum habis, yang masih muda juga ada, yang di sebelah sana juga muda, bunga juga keluar. Ini kalau sistem banyak songgo buah ya, songgo pelepah gitu kan. Makanya sistem menombaknya kita harus mencuri ya, mencuri. Jadi inilah caranya. Nah, bagaimana mencuri yang mudah? Biasanya orang kan begitu dihantam dengan tombak dia harus repot mencungkil ya, makanya orang susah dengan mengambil simpel. Kita jatuhkan aja 2 pelepah ini, maka itulah kesalahan. Oke, ada yang bilang, Pak, kalau terlalu banyak pelepah kan makan pupuk. Oke teman-teman, semua pepohonan, tanaman apapun itu memang perlu makanan, dan alat yang untuk memasak makanan adalah daun. Ketika daunnya ada, tentu dia akan menghisap menghisap makanan, kemudian dimasak dengan daun. Proses memasak pohon tumbuhan ini disebut fotosintesis ya. Nah, dari fotosintesis, makanan ini akan diolah, diantarkan ke pohon kembali, diolah oleh pohon, jadilah pembesaran pohon, pembentukan putik bunga, dan pengisian buah. Otomatis semakin banyak daun yang memasak, semakin bagus buahnya, akan padat berisi dan berbobot. Ini sudah saya coba berkali-kali dengan sistem 2. Ada memang yang ketika saya panen, nanti saya tunjukkan juga kalau sempat ya. Pohon yang sistem saya panen, saya jatuhkan buah, jatuhkan pelepah, itu lebih ringan dan buahnya lebih kurang padat ya. Tapi kalau sistemnya seperti ini, justru buahnya padat walaupun kurang pupuk. Oke teman-teman, itulah kenapa kita harus mencuri dalam hal memanen buah. Nah, sekarang alatnya ada 2 yang saya pegang teman-teman. Nah, ini yang panjang, ini sekitar 1,5 meter untuk pohon pendek. Yang ini ada sekitar 2 meter lebih, ini untuk pohon yang panjang. Oke, kelihatan untuk pohon yang pohon panjang, pohon yang tinggi, yang umurnya sudah di atas 8 tahun. Hanya sekarang yang kita pakai adalah tombak yang pendek karena pohon ini masih sekitar berusia
5-6 tahun, kurang lebih demikian. Jadi kita pakai yang pendek. Sama dua-duanya, karena saya masih suka sistem curi, karena yang sudah saya rasakan seperti itu, buah tidak free. Terus ada yang matang, ada yang muda, ada keluar bunga baru. Mungkin begitu teman-teman ya. Kita singkirkan yang ini dulu. Oke. Nah, sekarang menombak dengan alat ini. Ini pakai besi sederhana, besi apa aja bisa ya. Besi apa ada. Tombak yang saya pakai juga masih kecil karena memang pohonnya masih kecil. Ada saya siapkan juga sebenarnya tombak-tombak yang besar. Nah, ini kita tambahkan dengan besi behel ukuran 10 atau ukuran 12 bisa, tergantung selera. Kita las ya, dilas di sini. Setelahnya ya, kita las, ini bentuknya besi seperti ini, kelihatan. Oke. Nah, ini gunanya untuk mencukil. Setelah kita hantam itu buah, dia kita tarik dengan mudah. Nah, cara memegangnya juga begitu, jangan dipegang di tengah. Kalau kita pegang di sini, kita pegang di sini ya. Ini kita memerlukan tenaga besar untuk memutuskan pelepah. Memutuskan tangkai buah. Tapi kalau kita pegang agak ujung, ini ringan sekali. Kita cuma mengayun, tidak memerlukan tenaga besar, dia sudah akan terputus dan bisa dijatuhkan. Oke, kita lihat, kita praktekkan. Saya sitinya seperti ini. Mungkin dari mana bisa dilihat. Ya, itu buahnya. Lihat buahnya ya, buahnya. Kita hantam. Ingat ya, kalau kita memegang tombaknya di ujung itu dengan ringan, mudah sekali tombak akan memakan pelepah. Oke. Yang pertama jangan lupa baca doa tentunya sebelum bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berkeyakinan agama Islam, yang berkeyakinan agama lain, ya berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Nah, sangat ringan, dia sudah terputus. Bagaimana selanjutnya? Kita tinggal tarik dia ke depan. Ya. Nah, setelah dia tergerak seperti itu, kita ulangi sekali lagi supaya agak bergerak. Nah, setelah dia tergerak seperti itu, ya, dengan mudah kita akan kait dengan kait yang kita sudah buat. Jadi dengan mudah dia akan terjatuh. Nah, kelihatan? Iya, sangat mudah sekali menjatuhkannya. Nah, oke, kita ambil satu lagi. Kebetulan ada dua yang matang. Ini agak lambat, ini sudah banyak yang rontok. Nah, sama, pegang lebih ujung. Kemudian kita hantam dan nanti kita gerakkan sedikit supaya setelah dia keluar dari pelepahnya ini sudah bergerak, dengan mudah kita akan tarik dan dia akan terjatuh. Baik. 1, 2, 3. Oke. Ini sudah posisi terputus ya. Kemudian kita hentakkan, kita naikkan. Ya. Setelah dia naik, oke ya, ini sudah bergerak. Kalau mau lebih mudah, gerakkan lagi. Lebih mudahkan lagi. Baru kita kait dengan kaitnya. Oke. Oke, inilah buahnya. Mudah sekali teman-teman. Jadi silakan tip ini digunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita akan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komennya. Subscribe itu gratis teman-teman untuk mendukung channel ini supaya hidup dan berkembang. Selanjutnya komen dan sarannya kami harapkan selanjutnya tema apa yang sebaiknya kami buat. Terima kasih.